negeri. Nah, karena kita berbicara dalam kaitan sebagai perusahaan, tentunya yang pertama yang perlu kalian perhatikan, seperti pada layar, adalah mengurus legalitas usaha. Halo, para nasabah dimanapun berada, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Kembali bertemu dengan Mas Dap di channel Mas Dap Indonesia. Jadi pada video kali ini, Mas Dap ingin membuat video yang menjelaskan tentang apa serta bagaimana cara kita mengelola atau mengawali sebuah perusahaan ekspor. Dari nol sampai dengan kita berhasil nanti mengirim order dari buyer, termasuk di dalamnya Mas Dap akan memaparkan tentang permasalahan yang mungkin muncul serta alternatif solusi yang bisa kalian lakukan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Seperti biasa, silakan kalian siapkan buku catatan, buku kecil untuk mencatat semua informasi yang ada pada video ini. Dan bila mana kalian masih memiliki pertanyaan, silakan kalian nanti tuliskan pada kolom komentar di video ini. Sudah siap? Mari kita ikuti video penjelasan tentang apa dan bagaimana menjalankan usaha ekspor di tempat Mas Dap. Seperti para Mas Dapper semua ketahui, mungkin sebagian besar sudah mengetahui bahwa Mas Dap itu memiliki perusahaan di bidang ekspor, dan sebenarnya sudah ada beberapa video yang mengulas mengenai awal mula kegiatan ekspor di tempat Mas Dap. Namun demikian, untuk mempermudah terutama bagi kalian yang baru saja bergabung pada channel Mas Dap Indonesia, perusahaan Mas Dap Indonesia itu didirikan pada tahun 2003. Nah, pada waktu itu, alasan atau pertimbangan yang Mas Dap gunakan adalah pertama, adanya pemikiran bahwa biaya pendidikan, terutama untuk anak-anak kita nantinya, itu akan semakin mahal dari tahun ke tahun. Jadi maksudnya seperti ini, anggap saja dalam 10 tahun ke depan itu anak kita akan memasuki usia SMA misalnya, atau kuliah gitu aja. Nah, di dalam rentang waktu 10 tahun itu tentunya biaya kuliah akan jauh lebih tinggi daripada biaya kuliah saat sekarang. Nah, dengan pertimbangan itu, Mas Dap kemudian berpikir, jika waktu 10 tahun ke depan itu Mas Dap tambahkan sebagai masa kerja Mas Dap sebagai pegawai, kira-kira berapa besaran penambahan gaji yang bisa Mas Dap peroleh? Apakah penambahan selama 10 tahun itu dari gaji bulanan bisa menopang biaya dari pendidikan anak-anak Mas Dap pada 10 tahun ke depan? Nah, setelah dihitung-hitung, antara kenaikan biaya pendidikan dengan kemungkinan kenaikan gaji selama 10 tahun ke depan itu tidak bisa diperbandingkan. Artinya, dengan masa kerja tambahan 10 tahun, paling banter gaji Mas Dap akan bertambah mungkin sekitar 2 kali lipat dari gaji pada saat ini. Nah, itu yang menjadi pertimbangan. Kalau gaji saja tidak bisa menyokong untuk biaya pendidikan anak-anak 10 tahun ke depan, apakah akan bertahan dengan kondisi seperti ini? Nah, itulah salah satu faktornya yang menyebabkan Mas Dap berpikir untuk mendirikan usaha ekspor. Ya. Jadi perbandingannya, sama-sama menghabiskan waktu 10 tahun, yang satu 10 tahun sebagai pegawai sebuah perusahaan, dengan 10 tahun kita merintis usaha ekspor,
hasilnya akan sangat signifikan bila kita menghabiskan waktu 10 tahun merintis usaha ekspor kita sendiri. Jelas ya, untuk alasan pertama atau pertimbangan yang pertama. Pertimbangan yang kedua yaitu adanya keinginan untuk bekerja secara mandiri atau bebas dari rutinitas. Jadi dengan membentuk atau membangun usaha ekspor sendiri, Masdab memiliki kebebasan dalam hal rutinitas pekerjaan. Jadi Masdab bisa mengatur sendiri pekerjaan Masdab, kapan idealnya bisa mengerjakan pekerjaan tersebut, dan lain sebagainya. Dan yang jelas, ada kemerdekaan di dalam menentukan jadwal kerja. Terus yang ketiga yang tidak kalah penting, Masdab melihat bahwa Yogyakarta merupakan sentra produk kerajinan dengan pilihan yang beragam. Jadi kalau alasan pertama dan kedua itu adalah alasan yang berasal dari dalam diri Masdab atau internal, alasan yang ketiga merupakan alasan eksternal yang mendukung, yaitu Jogja merupakan sentra produk kerajinan dan pilihannya beragam. Nah, potensi inilah yang akan Masdab garap. Jadi nanti kalau para Masdaber itu memiliki alasan-alasan yang menjadikan dasar supaya segera membentuk perusahaan ekspor, potensi apa di kota kalian para Masdaber yang bisa kalian lihat, yang bisa kalian olah untuk menjadi produk yang bisa mendatangkan benefit atau keuntungan yang berkaitan dengan kegiatan ekspor. Setelah kalian para Masdaber memahami alasan serta potensi apa yang bisa kalian bangun untuk membangun atau untuk mengembangkan perusahaan ekspor, tentunya kalian harus membulatkan tekad dan memiliki passion yang kuat di dalam merintis usaha ekspor ini. Tidak bisa setengah-setengah, tidak bisa seperti kembang api, terang di depan akhirnya padam. Jadi benar-benar semangat atau passion kalian di dalam menjalankan atau mengembangkan atau merintis perusahaan ekspor ini harus kalian jaga sepanjang waktu. Oke? Anggap saja kalian sudah mampu menjaga passion tersebut. Sekarang bagaimana selanjutnya? Untuk kegiatan ekspor itu ada beberapa tips ya di dalam mempersiapkan produk untuk pasar luar negeri. Nah, karena kita berbicara dalam kaitan sebagai perusahaan, tentunya yang pertama yang perlu kalian perhatikan seperti pada layar adalah mengurus legalitas usaha. Sekali lagi, mengurus legalitas usaha. Bisa berbentuk CV, bisa berbentuk PT, dan lain sebagainya. Intinya, perusahaan kalian itu harus memiliki legalitas yang jelas beserta perizinannya yang sesuai dengan produk yang akan kalian kerjakan atau kalian menjadi berdasarkan produk atau komoditi yang akan kalian ekspor. Kalian harus tahu dulu nanti perizinan apa saja yang harus kalian lengkapi berkaitan dengan produknya ya. Yang kedua, Masdab selalu menyarankan kalian para Masdaber untuk menentukan satu produk terlebih dahulu, satu produk saja, fokus pada satu produk untuk yang akan kalian pasarkan ke pasaran ekspor. Jangan terlalu serakah mau menawarkan semua produk, atau jangan terlalu gegabah trial and error, produk ini dicoba tidak berhasil ganti produk lagi. Tidak bisa demikian ya. Kegiatan ekspor itu bukan kegiatan yang sifatnya bisa trial and error, karena nanti itu berkaitan dengan segala hal yang berkaitan dengan dokumen dan legalitas. Setelah kalian berhasil menentukan satu produk utama yang akan kalian gunakan untuk penetrasi market, kalian wajib
mencari tahu product knowledge secara komprehensif. Apa yang dimaksud dengan product knowledge? Product knowledge adalah semua hal, informasi dan pengetahuan yang berkaitan dengan produk Anda atau produk yang akan Anda ekspor dari hulu sampai hilir, dari bahan baku sampai produk jadi. Siapa yang bisa mengerjakan, dari mana materialnya, bagaimana suplainya, seperti apa risiko produksinya, dan lain sebagainya. Itu yang dimaksud dengan product knowledge secara komprehensif. Tujuannya adalah bila mana nanti kalian sudah mulai melakukan perkenalan kepada buyer dan ada pertanyaan-pertanyaan buyer yang berkaitan dengan produk tersebut, kalian sudah siap dengan jawabannya. Ya. Nah, untuk mencari tahu product knowledge ini, kalian bisa menggunakan fasilitas riset online atau riset daring menggunakan internet. Ya. Dan supaya lebih komprehensif, kalian juga bisa melakukan kunjungan ke sentra-sentra produksi sesuai dengan produk yang sudah kalian pilih. Ya. Setelah itu, setelah mengetahui segala hal yang berkaitan dengan product knowledge, kalian juga wajib melakukan riset mandiri secara daring tentang peluang dan tantangan yang berkaitan dengan pemasaran produk tersebut. Kalian bisa mempelajari produk tersebut itu banyak diekspor ke negara mana saja yang mengkonsumsi produk tersebut, terus kompetisinya berasal dari mana, misalnya dari dalam negeri, itu dari daerah mana saja, dan dari luar negeri dari negara mana saja. Kalian bisa pelajari juga pasarannya seperti apa dan lain sebagainya. Dengan mengetahui potensi tersebut, kalian bisa segera menentukan langkah-langkah penetrasi market supaya segera kalian bisa menghasilkan order yang nyata. Berikutnya adalah mengenai tips mencari buyer dan menjaga hubungan baik networking pasar di luar negeri. Ya, cara mencari buyer seringkali sudah Mas Dap sampaikan juga, tapi Mas Dap rangkum di sini. Yang pertama, dengan pemasaran riset mandiri atau online. Ini yang menjadi pilihan utama bila mana kita memiliki keterbatasan dana. Jadi riset mandiri sudah ada videonya, kalian bisa perdalam lagi. Intinya adalah kalian memanfaatkan fasilitas internet untuk melakukan pemasaran produk kalian dengan cara mengirimkan email marketing tentunya kepada calon buyer yang tepat dan sesuai dengan produk yang Anda miliki. Yang kedua, kalian para Masdaber bisa melakukan pemasaran produk melalui buying agent, karena di awal tadi Mas Dap sudah menentukan kalian harus mempunyai legalitas. Nah, artinya dengan memiliki legalitas kalian bisa melakukan pemasaran melalui bantuan buying agent. Nah, kalau di buying agent, selain syarat legalitas juga diperlukan syarat kita memiliki minimal kantor atau showroom. Tidak perlu besar, tapi artinya ada tempat bila mana buying agent mau berkunjung dan mereview produk yang kita miliki. Yang ketiga, bila mana kalian para Masdaber memiliki dana yang cukup, kalian bisa mengikuti pameran, pemasaran melalui pameran atau misi dagang. Kalau melalui pameran itu biasanya ada biayanya, kalau melalui misi dagang biasanya gratis. Semua ini ya itu bisa kalian peroleh melalui izin legalitas yang sudah kalian miliki. Artinya
Untuk pemasaran dengan riset mandiri itu, kalau kalian memperkenalkan diri kepada buyer, kalian sudah memiliki nama resmi badan usaha yang tidak berubah-ubah setiap saat. Pemasaran melalui buying agent juga membuat kalian bisa lebih diterima kepada buyer, karena untuk masuk ke buying agent, kalian atau perusahaan kalian sudah diverifikasi oleh buying agent sehingga buyer cenderung lebih percaya. Untuk pemasaran melalui pameran, untuk mengikuti pameran terutama di luar negeri wajib memiliki badan usaha. Untuk bisa mengikuti misi dagang Indonesia ke luar negeri yang diberikan secara gratis, Anda juga wajib memiliki legalitas badan usaha. Ya. Jadi, kepentingan kita mengurus legalitas usaha itu sangat banyak bila mana kita berbicara dalam rangka pengembangan usaha ekspor. Cara menjaga hubungan baik dengan buyer. Yang pertama, berkorespondensi secara berkala atau reguler. Artinya, kita secara rutin berkomunikasi dengan buyer. Ya, meskipun sedang tidak ada order yang berjalan. Ini berfungsi untuk menanamkan di dalam benak buyer tentang keberadaan kita dan perusahaan kita serta produk-produk kita. Jadi tujuannya bila mana suatu ketika pihak buyer yang biasa kita ajak berkorespondensi itu memiliki proyek yang sesuai dengan produk kita, itu otomatis akan mendapatkan informasi mengenai perusahaan kita dahulu dibandingkan dengan kompetitor kita yang tidak melakukan korespondensi secara rutin atau reguler. Yang kedua, selalu menggunakan sarana korespondensi resmi email, bukan media sosial. Ya, kenapa harus email? Yang pertama, email itu dia otomatis memiliki kesinambungan di dalam urutan korespondensi. Yang kedua, email juga bisa disimpan sebagai hard copy. Yang ketiga, email itu bisa menjadi dasar yang merujuk tentang kesepakatan terhadap buyer, baik itu kesepakatan harga, kesepakatan shipment, dan lain sebagainya, sehingga kita mempunyai dasar yang jelas. Hingga kalau misalnya suatu ketika, suatu ketika itu terjadi perselisihan dengan buyer, kita bisa langsung merujuk pada email yang kita maksudkan. Masdab tidak pernah merekomendasikan kalian para masdaber berkomunikasi dengan buyer melalui media sosial. Buyer yang Masdab maksud di sini adalah buyer yang mengimpor atau mengorder produk dengan basis kontainer. Kalau buyer retail, Masdab tidak bisa memberikan saran apapun ya, tetapi kalau buyer tersebut buyer yang basisnya adalah kontainer, itu sampai hari ini Masdab belum pernah menemukan buyer berkomunikasi dengan Masdab menggunakan media sosial. Yang ketiga, karena ini adalah perdagangan internasional, Masdab selalu menyarankan menggunakan bahasa Inggris yang baik dan lugas. Ya, kendala bahasa ini merupakan kendala yang umum yang dihadapi oleh kita karena kita terlahir bukan dari orang tua yang berbahasa asli bahasa Inggris. Nah, caranya adalah kita bisa mempelajari bahasa Inggris itu sendiri atau kita mencari teman yang bisa kita perbantukan di dalam membantu korespondensi menggunakan bahasa Inggris. Bahasa Inggris yang baik maksudnya adalah bahasa Inggris yang tidak
menyalahi kaidah-kaidah penggunaan bahasa terutama dalam bidang korespondensi. Lugas artinya bahasa Inggris yang digunakan itu dengan mindset bahasa Inggris orang bule, bukan menggunakan bahasa Inggris tapi dengan mindset orang Indonesia yang selalu muter-muter tidak ada intinya. Buyer atau orang asing lebih suka straight to the point, langsung pada intinya. Yang keempat yang tidak kalah pentingnya adalah menghindari kesalahan penulisan atau typo, terutama dalam menyebutkan nama buyer maupun nama perusahaan buyer. Ya, poin yang keempat ini menjadi poin yang sangat sensitif bila mana kita berkorespondensi dengan orang asing atau bule. Ya, itu adalah cara-cara menjaga hubungan baik dengan buyer. Baiklah, di dalam beberapa kali kesempatan banyak di antara kalian para masdeber yang menanyakan urut-urutan prosesnya bagaimana sampai dengan sebuah penawaran itu menjadi order dan kita kirim kepada buyer. Kalau para masdeber perhatikan seperti yang ada nampak di layar, ini adalah proses pengiriman barang ke luar negeri. Jadi asumsi masdab bahwa fase korespondensi dan lain sebagainya sudah selesai, sudah final, sehingga ada request atau permintaan dari buyer terhadap sampel. Ya, di sini ada sampel request, artinya permintaan sampel terhadap produk yang kemarin dikorespondensikan antara kalian dengan calon buyer. Ya, bila mana ada sampel request, itu kita wajib memproses sampel tersebut. Setelah sampel itu siap, itu kita kirimkan kepada buyer untuk mendapatkan persetujuan atau approval. Nah, banyak juga dari kalian para masdeber yang menanyakan mengenai bagaimana permasalahan pengiriman sampel, siapa yang nanggung biaya dan lain sebagainya. Pada prinsipnya, kebijakan itu kembali kepada kebijakan perusahaan masing-masing. Akan tetapi kalau di tempat masdab itu dari awal di dalam company profile sudah menyebutkan bahwa sampel di bawah $100 nilainya itu adalah gratis atau free. Namun buyer wajib menanggung biaya kirim. Ya. Ini aturan umum yang ada di perusahaan masdab. Jadi kalau ada request sampel ke tempat masdab, masdab bikinkan dan begitu akan dikirim, masdab akan minta buyer tersebut untuk menginformasikan nomor rekening berlangganan mereka terhadap jasa kurir internasional seperti FedEx, TNT, UPS, dan lain sebagainya. Nah, setelah itu baru masdab kirim ke alamat buyer. Nah, kalau sudah, nanti sampel akan direview dan di-approve atau disetujui oleh buyer. Setelah itu, setelah buyer menerima sampel dan setuju, buyer akan menerbitkan yang namanya purchase order. Purchase order ini itu merupakan dokumen resmi tentang pembelian buyer kepada produk kita. Artinya, pangkal dari proses produksi harus diawali dengan purchase order yang diterbitkan oleh buyer. Nah, sebagai tanda kesepakatan kita terhadap purchase order tersebut, biasanya masdab menerbitkan yang namanya proforma invoice dengan detail sesuai purchase order yang diterbitkan oleh buyer. Setelah menerima purchase order, masdab kemudian akan mengawali produksi atau start production dengan cara menerbitkan PO produksi barang dengan dasar PO buyer. PO produksi tersebut masdab teruskan kepada supplier untuk dilakukan proses produksi massal dengan mengacu sampel yang sudah disetujui oleh buyer. Selama proses produksi,
Masdab atau teman-teman yang Masdab tunjuk untuk mewakili melakukan quality check atau QC ke tempat pengrajin dengan basis reguler atau secara rutin melakukan pengecekan barang. Di tempat Masdab pengecekan barang itu tidak random tetapi piece by piece. Jadi mau ordernya 10, 1000, 10.000 semua dicek satu persatu. Nah, untuk produksi yang sudah disetujui oleh QC itu selanjutnya akan dikirim ke gudang. Ya, di gudang Masdab nanti akan dilakukan proses finishing dan packing. Setelah terpacking 100%, kemudian itu pihak buyer akan menunjuk pihak ketiga untuk melakukan final inspection atau inspek sebelum barang boleh dikirim. Bila mana hasilnya bagus, final inspection-nya lolos, kemudian barang tersebut dikirim dengan menggunakan kontainer. Ini adalah proses pengiriman barang ke luar negeri. Oke, yang terakhir mengenai kendala dan tips mengatasi permasalahan di bidang ekspor. Biasanya yang menjadi kendala itu adalah satu, legalitas usaha belum lengkap. Bila mana kalian sedang mengurus legalitas usaha dan belum selesai dan ternyata kalian sudah berhasil mendapatkan order dan harus segera dikirim, solusinya adalah kalian bisa menggunakan jasa under name untuk sementara. Penggunaan jasa under name ini juga wajib disetujui oleh buyer kalian. Kendala kedua yang biasanya muncul adalah modal produksi yang terbatas. Ya, itu masalah klasik di semua orang yang sedang menjalankan, apalagi yang sedang merintis usaha, itu biasanya mengalami kendala pada modal produksi yang terbatas. Di sini pun Masdab bisa memberikan solusi, alternatif solusi, yaitu dengan cara meminta pembayaran DP kepada buyer, tentunya dengan syarat dan kondisi tertentu. Jadi misalnya buyer yang kita pilih adalah tipe buyer kecil, karena buyer kecil itu cenderung lebih mudah menerbitkan atau memberikan DP dibandingkan dengan buyer besar. Atau bila mana buyer kita itu belum bisa percaya memberikan DP kepada kita, kita bisa mencari mitra pemodal atau orang yang bisa memberikan kredit, ya. Jadi mitra pemodal itu sifatnya bisa berdasarkan job saja, bukan pemodal tetap. Jadi misalnya Anda memiliki order 100 juta dalam shipment 3 bulan, nah Anda mencari mitra untuk menyelesaikan order itu saja. Itu alternatif solusinya. Kendala yang ketiga adalah freight kapal mahal. Nah, ini lagi happening sekali ya. Banyak sekali ditanyakan dan lain sebagainya. Yaitu realita karena kondisi kemarin pandemi dan sekarang masih pandemi, ditambah sekarang kondisinya sedang ada perang, itu freight kapal tidak akan mungkin bisa murah, pasti akan mahal. Nah, solusinya yang biasa Masdab lakukan adalah selalu memberikan penawaran harga jual FOB kepada buyer, ya. Dan yang keempat, kendala yang biasanya muncul adalah ketersediaan kontainer yang sedikit, atau yang sekarang biasanya itu karena space kapal yang terbatas sehingga kita sulit mendapatkan DO kontainer. Nah, solusinya apa? Solusinya adalah melakukan booking shipment, booking kontainer minimal 30 hari atau 1 bulan sebelum tanggal shipment yang kita kehendaki. Ya, ini adalah kendala serta tips atau alternatif solusi untuk mengatasi kendala di dalam proses
ekspor. Terima kasih sekali lagi bagi kalian para Masdaper yang tetap setia mengikuti video-video pada channel Masdap Indonesia. Tidak lupa juga selamat bergabung bagi kalian para Masdaper yang baru saja menemukan channel ini. Jadi kalau kalian belum subscribe channel ini, silahkan subscribe sekarang juga. Karena hanya subscriber saja yang nanti akan bisa berdiskusi secara interaktif pada program live streaming di channel Masdap. Live streaming Masdap lakukan setiap hari Rabu jam 19.30 waktu Indonesia Barat. Jadi akan sangat disayangkan kalau kalian memiliki pertanyaan tapi tidak bisa berinteraksi atau berdiskusi langsung dengan Masdap pada saat live streaming. Tetap jaga kesehatan, sekali lagi matur nuwun dan salam Indonesia.